kentang sama sayur ini. Maji, minta goceng aja. Kalau nggak wortelnya aja dikurang. Goceng itu minta goceng. Sudah selesai, kita lanjut. Ini ada tagus, madawak dan Khadijah. Nugget, anak minta nugget. Kita mau cari nugget. Ini masih sepi ya, lebaran kedua sepi. Nah, kalau naik motor buat para istri, rangkul tangannya ngelingkar di pinggang suami ya. Nggak usah malu, kita udah sah, kita dihalalkan oleh Allah untuk memeluk suami kita. Jadi buat para istri jangan malu untuk merangkul suami apabila naik motor ya. Saya kadang aneh ngelihat yang sudah suami istri megang besi motor kayak marahan jadinya ya. Kita lanjut cari nugget. Untuk nyari nugget kita cari dulu ya, banyak masih tutup toko-toko ini karena lebaran kedua kali ya. Pesan saya buat teman sahabat saudara, selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa bacalah Al-Qur'anmu, bersedekah, sempatkanlah sedekahmu di habis sholat subuh kalau bisa ya. Apabila sudah mendapatkan gaji suami ya, suami memberikan gajinya ke kita sebagai menteri keuangan dalam rumah tangga kita, langsung sisipkan, keluarkan untuk sedekah, membersihkan harta kita. Itu semua karena buat kita sendiri ya, bukan mengayakan Allah, buat kaya kita sendiri. Allah sudah maha kaya. Ini kita nyari nugget, pada tutup semua nugget. Alhamdulillah ini ada yang buka ya, kita cari nugget untuk masuk. Ini ada nugget ayam berapaan mas? Beda-beda. Ini 19, 500 gram. Oh ini lebih. Ini yang 450 gram berapa? 27. Oh lebih mahalan ya. Kalau ini Mabel berapa? 38. Chicken wing. Sayap ya? Ini tinggal digoreng, udah dibumbu ya? Iya, tinggal digoreng. Kita beli nugget aja ya guys. Dija mau beli susu ya. Kita nyari lauk apa lagi ya nih. Ke lauknya tambahin telur. Telur sekilo yang isi 17 ya. Masih sepi orang jualan. Tewatur jilbab anak soleha mama. Kacang seprapat. Ada kacang. Ya. Seprapat sama tegakkanlah sholatnya. Karena sholat itu tiang agama. Masih ada masih belum jualan maji. Ada Allah dimanapun anda berada, apapun kegiatan anda, selalulah berzikir kepada Allah SWT untuk bekal kita di akhirat nanti. Kenapa deh? Gak ini ada waktu pindah ke belakang. Yes. Ini pindah ke belakang ya. Sarapan pagi. Nasinya 15 kali 3. Masih ada nggak Pak? 5, Masih uduk. Bawaannya berapa Pak? Tambah 6 lagi tuh. Alhamdulillah sudah selesai, kita pulang guys. Nanti
nanti udah selesai sarapan baru kita kelola tadi belanjaannya buat makan siang. Kita isi dulu perutnya pagi-pagi. Sarapan pagi itu sangat penting ya. Habis ya udah nih habis belanja mainan di sini, jajanan Dr. Khadijah ngambek beli mainan, minta beli mainan. Beginilah kalau punya anak kecil ya guys, jadi harus bawa duit lebih karena lebaran kedua ini semuanya malah naik ya. Nasi uduk aja naik, nyari nasi uduk gak sempat masak pagi-pagi sekali karena kita baru belanja, jadi beli sarapannya nasi uduk. Habis deh 100.000, pulang deh ke rumah ya deh, ambil duit, pulang ke rumah ambil duit buat Dr. Khadijah jajan mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ayo masuk. Udah nggak nangis kan? Nggak boleh nangis ya. Sarapan nasi uduk dulu. Kita sarapan dulu. Ayo, nggak usah nangis. Kan udah diiniin. Nggak bisa. Assalamualaikum. Ayo, buka sendalnya. Mana mainannya banyak tuh. Dapat biskuit 1, 7.000 jajannya Dr. Khadijah. Dr. Khadijah mau selawat Nabi dulu habis dibeli mainan. Oh iya, nanti diambilin ya. Ya, kita selawat Nabi dulu. Begitulah selawat Nabi Dr. Khadijah guys. Aduh, mainannya banyak sekali. Oh, dapat Lego mobil. Ini pilihannya sendiri, guys. Hah? Udah dibuka. Oh, mau dibuka lagi, guys. Buka semua. Nih, Dr. beli melukis. Nah, biarin. Yang penting otaknya berjalan, maunya gimana, kreativitas anak ya, olah motorik otak anak. Ini ada pilihannya beli mobil Lego-legoan, perempuan tapi suka mobil-mobilan. Kita mau sarapan pagi dulu bersama Tagus. Ini ada Tagus, kita mau sarapan dulu. Ada sambelnya kan kak? Selamat makan sarapan pagi. Nih kita makan sarapan pagi dulu ya guys. Beginilah perut Indonesia. Nggak jauh dari mamnya nak ya. Ini ada Peye, ini anak saya yang nomor 2 laki-laki. Ya insya Allah akan jadi prajurit. Dilatih dulu badannya, nurunin badannya dulu. Mau nyuapin Dr. Khadijah nggak bisa, ini nasinya udah disiram sambal banyak sama bapaknya tahu aja sayanya doyan sambal. Tentang saya sudah masak ya guys, jadi Dr. Khadijah makan nasi. Mau dikasih itu Dija mau apa nak? Kerupuk ini apa peyek? Belum sempat masak nasi lauknya, dagingnya juga baru direbus, jadi makan gini aja apa adanya dengan tempe orek, kasih tempe orek aja. Selamat sarapan pagi sambil menemani dia main. Bawaannya ada sayurnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau keluar beli sarapan buat anak saya yang pertama, baru datang bersama temennya mau ke Tegal, mau
mau keluar beli sarapan dulu. Nasi uduknya habis ya, udah ada lauknya aja. Ini ada semur jengkol sekali. Nasi uduk habis, beli aja. Udah selesai. Anaknya nggak kebagian nasi uduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, itu kenapa nasi aja nih, nasi uduknya habis. Anaknya siap-siap mau ke Tegal sama temennya, duduk suruh sarapan pagi dulu. Ini ada Tagus bikin es teh. Inilah kalau Kamis ada saling kerjasama sebagai suami istri kerjasama. Dalam hati yang masih ada Rasulnya. Makan bareng-bareng sama makan temannya. Anak sudah mau berangkat, siap-siap berangkat ke Tegal. Liburan Lebaran, ambil cuti kerja. Tuh, ya, ayo sini, kakaknya berangkat. Ya ada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di dalam udah ada nak, udah ada tadi udah. Sekarang saya baru lanjut mau sarapan pagi. Anak udah berangkat ke Tegal. Saya minumnya teh hangat, habis perjalanan jauh lagi kelayangan ya, pusing jadi minumnya air hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selamat sarapan pagi. Sampai di sini dulu video dari saya. Ini ada jengkol, penambah nafsu makan. Buat teman sahabat saudara, selalulah bersikir, berselawat Nabi, bersedekah, tegakkan sholat, baca Al-Quranmu, dan selalulah berpikiran positif kepada semua makhluk ciptaan Allah dan manusia, dan sayangilah semua makhluk ciptaan Allah. Kita sebagai sesama muslim saling sayang menyayangin, dan kepada juga non muslim kita harus saling menyayangi ya. Mudah-mudahan setiap kegiatan saya, video saya ini bermanfaat buat kita semua, bisa di share bagi teman sahabat saudara yang belum subscribe channel YouTube saya. Silahkan di subscribe, share channel YouTube saya. Sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata, tolong dibukakan pintu maaf. Semua kekurangan, kehilafan, kebodohan milik saya, kesempurnaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah masuk lohor, zuhur. Saya masak sayur sop tulang iga buat keluarga. Tak lupa selalu pesan saya buat ibu-ibu, bacalah surah Al-Fatihah 1 kali untuk masak atau nyuci makanan, dan berselawat Nabi. Mau masak beras apapun masakan Anda, selalulah itu yang saya berselawat Nabi. Baca surah Al-Fatihah dulu 1 kali biar berkah, karena makanan ini masuk ke dalam tubuh keluarga kita, dalam tubuh kita ya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga jasmani dan rohani kita selalu sampai akhir hayat kita, dan selalulah bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quranmu, bersedekah, tegakkanlah sholatmu, karena sholat itu adalah tiang agama. Ini ada kentangnya mau direndang ya, saya beli kentang 1 kilo. Ini bahan-bahan ada daun seledri, daun bawang, cabai rawit, tomat, jeruk ya. Campuran yang suka pedas menggunakan cabai rawit, yang tidak perlu. Kalau saya suka sekali pedas. Ini ada bawang mau digoreng. Kita mau angkat dulu sopnya, udah matang. Ini nanti tambah lauknya adalah telur rebus. Bumbu sop saya cuma hanya simpel saja ya. Kita lagi panasin minyak, bawang putih saja dihaluskan, ditambah bumbu racik sayur sop, udah simpel aja buat saya. Kalau ini bumbu giling. Ini kita mau numis
bawang. Udah panas ya guys, kita masukkan untuk campur di sayur sop biar wangi. Tadi juga sudah ada 2 batang daun bawang dimasukkan di sopnya. Ini buat makan siang sampai malam. Tadi kita sarapan nasi uduk. Ini lebaran kedua ya guys. Buat teman sahabat saudaraku, mudah-mudahan sehat jasmani rohaninya selalu, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, ditelancarkan rezekinya, memiliki anak soleh dan soleh, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagai penerus kita, ada yang mendoain kita kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi dari dini ajarkanlah anak kita tentang ilmu agama ya. Allahumma sidawati tamah wa sholati qaimah hasi sayyidina Muhammadin wasillam inna kullahat amin ya Allah amin. Waktu masuk dulu ya. Saya lanjut masak dulu selesai baru. Ini sudah rasa terlalu ini cepat takut gosong, nggak enak, pahit ya, cukup begini aja manis. Atau nggak di dalam ditemenin suami guys, tapi saya nggak videoin suami lagi tidak memakai baju, cuma pakai celana pendek. Nih dia nih malu dia ya, menemani saya masak. Nanti ini kedengaran bersihnya kalau saya masak rendang. Saya mau lanjut numis bumbu rendang guys. Kita lanjut numis bumbu rendangnya buat bikin rendang ini kentang. Suami lagi makan tuh, lagi duduk makan kacang. Suami siap-siap menutup hidungnya karena hidung suami sangat sensitif kalau masalah sambal-sambal itu, langsung bersin-bersin. Mau bikin sambal kentang, rendang kentang. Tadi kentangnya beli 1 kilo kemarin puasa, bikin sop iga juga bikin 1 kilo, tapi nggak habis tuh sayurnya, habisnya tulang iganya aja. Jadi kentangnya saya kurangin sama wortelnya saya kurangin biar barengan habis sama tulang iganya. Jadi kentangnya saya beli 1 kilo direndang. Ini bumbu rendangnya sebelum ke Tasik saya udah siapin bumbu-bumbu, saya bekuin. Tutup dulu ya guys biar hilang bau langunya, biar kering airnya. Tidak ada rencana mau ke Tasik, lebaran di Tasik itu dadakan. Hari itu juga kita diundang, hari itu juga kita langsung berangkat, tidak ambil waktu, langsung gercep, istilahnya gerak cepat. Saya mau iris-iris cabai rawit dulu. Ini tinggal kita kasih minyak ya guys. Ini airnya sudah kering dan bau langu dari bumbunya sudah selesai. Sudah udah nggak ada ya. Ini campuran buat sop. Yang cabai rawit paling hanya untuk diri saya sendiri yang suka pedas. Udah tomat udah diiris, ini kentangnya diiris tipis. Kita tumis dulu bumbu rendangnya. Kecium nggak sampai ke rumah Anda? Ayo makan. Ini airnya air kaldu sapi tadi ya. Ngerebus tulang iganya, direbus dulu biar balot. Nah, baru saya terakhir rebus kentang. Saya nggak goreng, saya rebus aja kentang. Ini namanya kentang rendang.
bukan daging direndang, ke kentang. Kita biarkan dulu, kita tutup biar meresap bumbunya ke dalam kentangnya ya guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabi. Ini sayur sop saya tadi, aduh panas. Baru diangkat tuh. Ini sayur sop tulang iga. Ayo merapat kemari ke rumah, makan Ki sama-sama. Ya inilah kesederhanaan makan siang kami nanti sampai malam ya. Sayur sop di tulang iga sama kentang rendang sama telur rebus. Nanti selesai ini saya ngerebus telur, baru kita tinggal untuk sholat berjamaah sama suami. Masuk ya yang, maaf tolong ini tuh telur minyak masukin, kita rebusin nih telurnya baru kita sholat berjamaah. Ini ada Tagus yang bantuin ngangkat sayur sop, nanti Tagus yang ngangkat. Jadi buat para suami yang udah punya istri ya, saling kerjasama aja lah masuk istri Anda, bantulah istri Anda karena pekerjaan dia juga lebih capek lagi. Saya merasakan karena saya juga pernah menjadi wanita karir, lebih enakan kerja di luar daripada pekerjaan di rumah, karena pekerjaan rumah itu tidak ada istirahatnya. Kalau pekerjaan di luar itu ada waktu istirahatnya ya. Jadi kalau suami saya udah paham tentang diri saya, jadi dia sering membantu saya bekerja atau bantu saya cuci piring yang dia bisa aja ya, suami yang bantu ngangkat. Makan dulu ya guys, habis sholat zuhur baru mau makan. Ini mau sendokin suami sayur sop. Ini suami senang banget nih, tulang iga ini masih panas ya. Buat ibu yang untuk nyendokin suami makanan, baca selawat Nabi ya, dalam hati juga nggak apa-apa. Selawat Nabi. Ini daun bawangnya saya potong begini di dalamnya. Hari ini suami maunya makan sepiring berdua. Ya mati deh. Tadi gelap mati lampunya. Suami ingin makan sepiring berdua. Ini ada telur rebus 2. Kita bila makan kesederhanaan kami, ada peyek ini dari Bayer, memberikan peyek 1 toples, alhamdulillah. Nah ini kentang direndang, sayur sop iga, ini daun seledri, daun bawang. Mau pakai daun bawang nggak yang? Nah, bawang, tomat. Kita peraskan ini ya. Peras jeruk. Ada kecapnya ini udah ada ini cabenya. Kalau suami nggak terlalu senang pedas ya, jadi saya tidak taburkan cabai rawit. Inilah makanan kesederhanaan kami. Terima kasih buat teman sahabat saudara yang sudah subscribe, like, share video-video konten-konten saya. Mudah-mudahan bermanfaat semua pesan-pesan saya dalam channel YouTube Wal Hidayah Yang. Bagi teman sahabat saudara yang muslim maupun non muslim yang nonton video konten-konten saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau belum di subscribe, tolong di subscribe, like. Kalau memberi komentar silakan, saya terima kritik dan sarannya. Apabila saya bisa memberikan kearahan yang baik,
saya akan berikan arahan yang baik, dan apabila saya salah tolong diberi arah. Kita berbagi ilmu ya, sama-sama berbagi ilmu. Ada suatu email yang masuk ke saya memberi kritik masalah orang yang sudah meninggal dunia kenapa disembah. Kita sebagai manusia yang masih hidup tidak menyembah yang sudah meninggal, tapi kita menghormati semasa dia masih hidup, warisan-warisan dia yang seperti ilmu yang mengajarkan kita mendekatkan diri sama Allah. Kita sebagai itulah kita menghormati dia, sebagaimana kita mempunyai orang tua yang masih hidup, kita akan mencium tangannya, mencium pipi kanan kiri, dahinya. Itulah yang saya lakukan kepada guru saya yang belum pernah saya ketemu, tapi Allah mempertemukan saya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya lakukan di makam itu sebagai penghormatan, sebagai guru, wali-wali Allah semata-mata. Itu yang saya sembah cukup satu, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan saya kenikmatan dunia yang tidak bisa saya balas semuanya ya. Yang saya bisa lakukan hanyalah mengerjakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya, dan saya mengajak semua hamba-hamba Allah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum yang mempunyai sosok mursyid, saya mengajak untuk ayo ke Pengendingan Cisayong, Tasikmalaya, Tarekat Idrisiyah di Masjid Al-Fatah. Ayo kita berbondong-bondong menemui sosok mursyid biar kita mendapat bimbingan dunia maupun akhirat. Jangan sampai menyesal. Suatu saat akan penyesalan itu selalu ada di akhir. Nah, sebelum kita meninggal dunia pasti penyesalan itu di saat kita sakaratul maut. Roh kita sudah ada di tenggorokan. Itu semua layar lebar perbuatan kita yang baik maupun buruk akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang saya bisa lakukan sebagai manusia yang bodoh, yang penuh kekurangan. Saya sayang sama Anda semua, jangan sampai Anda menyesal. Mari sama-sama kita memiliki sosok mursyid yang saya selalu ikutin. Namanya Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, tinggal di Tasikmalaya, Pengendingan Cisayong, di Masjid Al-Fatah, Tarekat Idrisiyah. Sampai di sini dulu video konten dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Marilah kita sama-sama berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata-kata yang salah dan terlontar dari mulut saya, itulah diri saya, karena saya hanya manusia yang biasa, lidah tak bertulang, selalu ada salah-salah kata. Saya mohon maaf lahir dan batin, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau suapin suami dulu ya. Yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat para ibu, suami istri ya, pengabdian kita sebagai istri bukan hanya melayani sebagai mensuapin suami juga ya. Kita suapin suami. Ini lagi berduaan, anak-anak pada tidur ya. Inilah keseharian saya selalu begini sama suami. Nah, mudah-mudahan teman sahabat saudara yang sudah memiliki pasangan, ayo
keromantisan itu bukan hanya menilai dari ekonomi ya, dengan kesederhanaan begini aja kita melakukan keromantisan. Mau rendang nggak? Kentang rendang nyobain? Saya nanya dulu sama suami karena suami tidak terlalu suka pedas. Itu tulangnya digrogotin pakai tangan, kalau pakai sendok susah. Susah. Inilah, mudah-mudahan dengan kegiatan saya ini ibu-ibu bisa mengikuti biar suami lebih betah di rumah ya. Kita menjalin keromantisan aja dengan suami, bukan hanya anak aja. Lebih utama itu bagusnya suami yang disuapin ya. Anak itu ya masih kecil ya wajar disuapin karena dia masih kecil. Kalau suami adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Muhammad SAW juga sayang sama umatnya yang menyayangi suaminya, apalagi sampai disuapin ya. Begitu juga Nabi Muhammad juga dulu pernah bersama Siti Khadijah ya, saling suap menyuapin. Saya mau lanjut makan juga ya guys.